Pernah nggak sih kamu nonton film yang bikin kamu mikir ulang tentang kisah cinta seorang ibu? Menurut saya, film Lucas World adalah salah satunya. Film ini diangkat dari kisah nyata Barbara Anderson yang berjuang tanpa henti demi anaknya, Luca, yang mengidap kondisi cerebral palsy, kondisi di mana otaknya mengalami kerusakan. Barbara adalah ibu dari dua orang anak, Luca dan Bruno. Dia adalah ibu yang lembut dan penyayang. Akan tetapi, hidupnya berubah saat kelahiran anak pertamanya, Luca. Saat proses persalinannya, Barbara tidak bisa mengejar untuk terakhir kalinya, dan dia pingsan di tengah proses persalinan. Kekurangan oksigen ke otak menyebabkan dokter memprediksi Luca tidak akan bisa berbicara, berjalan, dan bahkan mengenali ibunya selama umur hidupnya. Sejak saat itu, Barbara hidup dalam rasa bersalah yang mendalam, dan ia merasa gagal sebagai seorang ibu. Hidup Barbara akhirnya berubah menjadi rangkaian perjuangan yang panjang. Ia harus menjadi ibu bagi Luca yang berkebutuhan khusus, sambil juga mengurus Bruno, anak keduanya yang tumbuh sehat dan aktif. Setiap kali ia melihat Bruno bermain, ada luka kecil di hatinya yang terus terbuka. Akan tapi, Barbara terus mencari cara agar Luca bisa sembuh dan hidup menjadi lebih layak dan lebih baik. Suatu hari, Barbara mendengar tentang seorang dokter di India yang menggunakan alat bernama sitotron. Alat ini diyakini bisa meregenerasi sel-sel yang ada di otak. Dengan sedikit dorongan kepada suaminya, mereka sekeluarga akhirnya memutuskan pergi ke India. Sebenarnya, perjalanan mereka ini penuh dengan resiko, mulai dari masalah biaya, kesehatan Luca yang bisa menurun di perjalanan, dan bahkan terapi sitotron ini belum bisa dipastikan hasilnya nanti. Dan kliniknya pun jauh di luar ekspektasi mereka. Tapi, semua rasa takut itu akhirnya menjadi secercah harapan saat Luca akhirnya mulai menunjukkan tanda-tanda perubahan. Mulai dari ia yang bisa merespon suara dan mencoba menggerakkan tubuhnya sedikit-sedikit. Hal itu membuat Barbara yakin bahwa perjuangan itu tidak sia-sia. Selama semua proses itu, Barbara sangat membutuhkan dukungan emosional. Andres, suaminya, seringkali juga merasa lelah dan kebingungan. Akan tetapi, ia tetap memahami dan berusaha menemani istrinya. Para dokter pun tetap berupaya semaksimal mungkin untuk membantu kesembuhan Luca, walaupun kadang hasilnya belum sesuai dengan harapan. Kehadiran orang-orang yang benar-benar memahami dan mau membantu inilah yang memberikan Barbara kekuatan untuk terus berjuang demi kesembuhan Luca. Kalau saya ada di posisi Barbara, mungkin saya tidak akan bisa sekuat dia. Mengurus anak yang sakit sambil berusaha menghadapi dunia yang terasa tidak adil tentunya sangat melelahkan. Akan tapi, dari Barbara saya belajar bahwa cinta yang tulus bisa menumbuhkan keteguhan hati. Saya juga belajar bahwa kasih sayang yang mendalam bisa membuat seseorang bertahan melampaui batas-batas yang seakan mungkin mustahil dilewati. Dan bila saya menjadi Andres, saya juga bisa merasakan betapa beratnya ada di posisi itu. Andres harus berusaha menjaga keluarganya tetap utuh, sementara harapan terasa semakin tipis. Tetapi, Andres tetap berusaha untuk berempati. Ia memahami perasaan istrinya dan terus berusaha mencari solusi bersama. Dari sosok Andres, saya belajar bahwa empati bisa hadir dalam bentuk kehadiran dan kesetiaan. Selain kata-kata, bisa juga melalui tindakan sederhana yang tulus. Kalau dilihat dari sisi neuroscience, empati bukan hanya soal perasaan, tapi juga mengenai proses otak yang cukup kompleks. Ada beberapa jenis empati yang dijelaskan dalam ilmu neuroscience. Yang pertama, empati kognitif, yaitu kemampuan untuk bisa memahami pikiran dan perasaan orang lain secara rasional. Hal ini diperlihatkan oleh Barbara saat ia berusaha mencari terapi-terapi yang logis untuk Luca. Yang kedua, empati afektif, yaitu saat seseorang memahami dan merasakan penderitaan orang lain. Dalam film ini terlihat saat Barbara menahan rasa tangisnya saat melihat Luca. Di otaknya, area seperti anterior insula dan anterior
korteks cingulata kemungkinan besar aktif. Yang ketiga, empati tindakan. Barbara mengubah rasa ibanya menjadi tindakan nyata. Ia bangkit, menulis surat, menghubungi dokter, dan bawa luka menempuh pengobatan sejauh India. Ketika menonton film ini, sistem neuron-neuron di otak kita ikut bekerja. Kita seolah bisa merasakan ketegangan dan harapan yang dirasakan oleh Barbara. Mungkin itulah yang menyebabkan film ini bisa begitu hidup, karena empati kita pun ikut teraktivasi. Melihat ketulusan Barbara membuat saya menilai kembali cara saya untuk berempati. Seringkali saya hanya berhenti di rasa iba. Barbara mengajarkan saya bahwa empati sejati itu berarti memahami dan berusaha mencari jalan keluar. Empati tidak perlu untuk besar, yang penting untuk tulus dan terus-menerus dilakukan. Adegan yang paling saya ingat adalah saat Luka akhirnya bisa mengucapkan mama. Kalimat sederhana itu merangkum semua perjalanan panjang dari Barbara yang akhirnya membuahkan hasil. Setelah menonton film Lucas World dan belajar tentang neuroscience empati, saya jadi belajar kembali bahwa empati ini juga dipengaruhi oleh kondisi otak dan emosi seseorang. Jika kita bisa mengatur stres dan menenangkan diri, maka empati akan bisa muncul jadi lebih jelas. Akan tapi jika kita sedang lelah atau cemas, maka kita akan cenderung menutup diri dari perasaan orang lain. Saya ingin melatih diri supaya bisa merespon perasaan orang lain dan akhirnya mencapai empati sejati. Kedepannya, saya akan belajar regulasi diri, berlatih mindfulness, dan menjaga keseimbangan antara pikiran dan juga perasaan.